Anyaman rotan Desa Gohong tembus mancanegara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Produk anyaman rotan di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah bukan saja dinikmati oleh masyarakat lokal, namun produk yang dihasilkan menjadi bahan ekspor ini tembus hingga ke mancanegara. Bagi yang ingin berkunjung ke Desa Gohong tidaklah merasa sulit untuk mencari pengrajin anyaman rotan, sebab rata-rata kaum Hawa di desa itu adalah pengrajin anyaman rotan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan, kerajinan anyaman rotan justru menjadi peluang untuk pasar luar negeri. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Pulang Pisau sengaja mendatangkan instruktur dari Universitas Ilmu Seni di Yogyakarta untuk melakukan pelatihan rotan. Tuti, Ketua Kelompok Pengrajin Rotan Awe Pambelum Desa Gohong mengatakan, pihaknya menekuni kerajinan rotan sudah turun-menurun, diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Menurut Tuti, Awe Pambelum terbentuk pada November 2016 dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 19 orang. Kelompok ini tidak hanya menghasilkan produk rotan seperti tas, topi, meja, kursi, melainkan juga memanfaatkan limbah rotan yang terbuang, kemudian diolah boneka atau gantungan kunci. Pihaknya memasarkan produk rotan ini melalui marketplace, media sosial, dan lainnya. Pemesan terbanyak saat ini daerah Bali, kemudian Kalimantan Utara. Perkenalkan, kami dari UWI Pembelum, nama saya Tuti. Kami sudah menekuni anyaman rotan ini sejak turun-temurun diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Jadi untuk UWI Pembelum sendiri dia terbentuk pada November 2016 dengan jumlah anggota kelompok 19 orang dan saya sendiri sebagai ketuanya. Jadi adapun beberapa produk kami yang kami hasilkan itu berupa tas, tikar, topi, dan beberapa kerajinan lainnya berupa aksesoris. Selain menganyam rotan, kita juga memanfaatkan limbah rotan yang terbuang untuk kita manfaatkan sebagai nilai ekonomi, mungkin dimanfaatkan untuk menambah nilai ekonomi juga, seperti halnya kita bikin misalnya boneka ataupun gantungan kunci. Nah, untuk pemasarannya itu sendiri kita memasarkannya baik itu secara offline ataupun secara online. Nah, untuk secara online-nya kita memasarkannya melalui marketplace berupa Shopee ataupun Bukalapak. Sedangkan melalui media sosial kita sudah menggunakan WhatsApp bisnis, WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan juga beberapa media sosial lainnya. Untuk pemasarannya ini sudah pemasaran sudah domestik, mulai dari kita pemasarannya itu paling banyak ke Bali, kemudian ke Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Timur. Kita juga menyediakan bahan baku juga, biasanya menyediakan bahan baku untuk diolah kembali bagi pengrajin kelompok lainnya. Jadi kita di sini bukan hanya memasarkannya, kita juga memproduksinya mulai dari pembahanannya kita semua melakukannya sendiri. Jadi untuk metodenya sendiri kita menggunakan alat-alat tradisional, juga menggunakan pewarna alam sehingga produk kita ini sangat diterima oleh pasar. Sementara itu, Kepala Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Epan Syahrul Hadi mengatakan ada sebanyak 5 kelompok pengrajin anyaman rotan di Desa Gohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epan Syahrul Hadi, Kepala Desa Gohong. Jadi pada ini saya sebagai pelaku Kepala Desa Gohong sangat mendukung dengan adanya kelompok anyaman rotan yang ada di Desa Gohong, yang sekarang itu ada 5 kelompok yang sudah aktif. Nah, banyak sudah yang anyaman rotan, ada produk mereka yang sudah mereka lakukan seperti ini. Nah, jadi dari harapan kami dari pemerintah desa, mudah-mudahan dari pihak ketiga atau pihak kedua nanti yang ada bisa memberikan dana atau dalam pemasaran
seperti anyaman rotan ini atau tas-tas yang seperti yang dibuat oleh ibu-ibu ini, anggota ini. Jadi nantinya bisa terjual atau ke luar negeri. Terkait itu juga kemarin kita sudah melakukan pelatihan, dapat bantuan dari CSR dari PLTU berbentuk pelatihan pembuatan dari sampah hatinya itu yang di tengah, untuk pembuatan segala keranjang atau sampah-sampah, tempat pembuangan sampah yang seperti model atau tempat untuk segala bahan-bahan seperti untuk souvenir yang terbuat dari sampah yang dari hatinya. Jadi kami sangat bersyukur dengan adanya kelompok yang sudah berjalan sudah sekian tahun. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dan bisa maju kembali dan bisa terkenal sampai ke luar negeri seperti kelompok-kelompok yang lain sudah seperti kelompok yang ada yang satunya sudah sampai ke luar negeri. Pihaknya berharap ke depan ada pihak ketiga yang bisa menampung hasil-hasil kerajinan rotan masyarakat. Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Tabengan TV melaporkan.